Wirid, apa itu wirid? Wirid itu wirdun jamaknya aurad. Ya, wirid jamaknya aurad. Wirid adalah zikir-zikir, ya, zikir yang dibaca secara berulang kali. Ya, dibaca secara berulang kali secara rutin setiap hari. Contoh, kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalau tidak dirutinkan jadinya zikir. Kalau dirutinkan tiap hari baca kalimat tahlil sebanyak 100 kali misalnya, maka punya wirid namanya kalimat tahlil. Kalau dibaca setiap hari solawat 1000 kali, maka punya wirid namanya solawat. Kalau dibaca surat Yasin tiap hari, namanya punya wirid membaca surat Yasin. Nah, semua zikir, semua wirid ini mampu membuat hati menjadi bercahaya. Dengan izin Allah Ta'ala, hati akan menjadi bercahaya. Dan tubuh akan terjaga, tidak akan maksiat. Diajak maksiat itu susah tubuhnya. Tubuhnya akan ngajak taat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya istiqomah, ajek, langgeng, kontinu, dan waktunya tidak diganti-ganti. Ya, waktun dikatakan di sini fi waktin yakhussuhu. Waktunya khusus. Contoh, kalau dikhususkan pagi baca sholawat 100 kali, ya pagi jam itu baca sholawat 100 kali. Jam 7 waktunya saya baca sholawat 100 kali. Ya jam 7 tinggalkan semuanya baca sholawat 100 kali. Jam 9 waktunya saya baca surat Al-Waqiah. Ya jam 9 baca surat Al-Waqiah. Habis maghrib saya baca Al-Quran 1 juz. Ya habis maghrib baca Al-Quran 1 juz. Setelah itu saya baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Ya setelah itu baca Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Waktun yakhussuhu. Jangan diganti waktunya. Ya kalau waktunya enggak jelas, kadang-kadang baca sholawatnya pagi kok ketemu orang mau ngasih duit, sholawatnya ditinggal. Ya ganti agak siang ada yang nawari job, ganti agak sore gitu ya. Walaupun dibayar, setelah itu diqadha, baca 100 kali. Tapi ini zikir wiridnya dikalahkan, ya dikalahkan. Maka nanti pengaruhnya enggak kuat. Oh, itu seperti orang olahraga. Kalau sudah waktunya pagi jogging, ya pagi jogging. Oh diganti nanti siang ya beda efeknya. Efeknya berbeda. Nah, apa enggak boleh kalau sekali waktu misalnya, sekali waktu diundurkan karena suatu urusan yang penting, boleh. Misalnya kok ada tamu yang memang enggak bisa suruh nunggu gitu ya. Ya kita katakan kepada diri kita, saya temui tamunya sebentar, baru nanti saya ganti baca wirid, itu boleh. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, disiplinnya menjaga wiridnya, itu berkata sama tamunya, kalau mau nunggu ya suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh balik nanti. Ini waktu saya baca wirid. Kalau mau nunggu suruh nunggu, kalau enggak mau ya suruh kembali nanti. Sampai diceritakan ada satu, bukan ulama ini, warga biasa, orang soleh, bukan ahli ilmu yang ngajar dakwah, bukan. Orang soleh, warga biasa, masyarakat umum. Cuman standarnya orang umum dulu kan beda dengan standarnya orang umum sekarang. Orang umum dulu tuh standarnya S1, S2. Nah, artinya memang belajar betul. Baligh itu sudah paham ilmu kitab, ngerti betul. Sekarang sudah mau meninggal juga nggak paham-paham. Kita ini udah tambah umur, yang membatalkan wudhu apa nggak tahu. Rukunnya sholat ada berapa, sebutkan apa, nggak paham, nggak ngerti. Kita ini beda orang-orang dulu. Disiplin cari ilmu, baligh itu harus sudah menguasai ilmu semuanya.
ilmu yang wajib-wajib buat dirinya. Yang sunnah-sunnah dalam kewajibannya tersebut. Yang makruh-makruh apa, dipelajari betul. Ini ada satu Habib, dia punya bisnis, kerja, pedagang ini. Cuman pedagang yang satu ini bukan sembarang pedagang, punya ilmu. Nah, beliau punya wirid, sholat maghrib, isya itu selalu di masjid dan tidak pulang ke rumah. Setelah sholat maghrib, baca Al-Quran sampai isya dan baca wiridnya. Kebetulan hari itu beliau nunggu-nunggu barang yang dibeli, sekian kontainer kalau bahasa sekarang ya. Sekian kontainer enggak datang-datang. Jadi kemungkinan besar itu dirampok. Di tengah perjalanan dirampok. Artinya kalau betul dirampok, maka bisa dipastikan kekayaannya hampir 100% hilang. Karena modalnya sudah dibuat beli semua barang itu. Nah, ketika antara maghrib dan isya, anaknya dapat berita kalau kontainer-kontainer tadi paketnya datang. Saking senengnya anaknya, maka enggak nunggu bapaknya pulang dari masjid, langsung nyusul ke masjid. Nyusul ke masjid. Sampai di masjid nyamperin bapaknya dan terus ngomong, ayah, ya kenapa? Itu kontainernya datang. Ternyata enggak dirampok sama orang, cuman ada kendala dalam perjalanan sehingga terlambat nyampe. Jadi kamu masuk ke masjid, memutuskan saya baca Al-Quran dan saya zikir, hanya gara-gara mau ngasih laporan kontainernya datang begitu? Iya. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi di kota ini. Ya, besok kamu saya pindahkan, tidak tinggal sama saya, kamu saya pindahkan di pondok pesantren di luar kota setahun. 1 tahun kamu harus tinggal sama ulama di luar kota, enggak tinggal sama bapakmu. Karena kamu sudah membuat bapakmu ini terganggu urusan dunia ketika wirid. Dan tadi itu kontainer-kontainer tadi itu yang sudah ganggu saya baca Al-Quran, tidak ada barokahnya buat saya. Karena sudah ganggu saya baca Al-Quran, jadi sekarang juga sedekahkan, bagikan ke masyarakat. Masya Allah, oh coba tiru. Jangan kamu tiru, ini bukan makomnya kita ya. Yang paham ya begitu, jaga wirid itu seperti itu, kenceng dia, luar biasa. Nah, sekarang kadang enggak. Kadang-kadang ini ibu-ibu tahu suaminya baca Al-Quran ya, diselani, ini penting, Masya Allah. Hadir orangnya, hadir. Penting, ini ngaji. Wah ngaji bisa ditunda, ini penting, aku bojomu, Masya Allah. Nah, jangankan kok istrinya. Iya, kadang-kadang ini pesan WhatsApp masuk klunting, bukan istrinya, pesan WhatsApp aja dilayani kok. Oh iya, Al-Quran nanti dulu ya, WhatsApp lebih penting. Iya, ada enggak yang seperti itu? Ada. Kadang-kadang wirid yang paling gampang dikerjakan, ba'da sholah. 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu saja bisa ditinggalkan habis sholat. Gara-gara apa? Pengen ngecek transfer masuk enggak? Habis sholat, HP dilihat dulu, wirid belakangan. Berapa menit sih habis sholat itu? Ninggalkan handphone itu kok, ya Allah. Makanya suami-suami layak cemburu sama handphone. Kenapa? Handphone lebih dicari oleh istri ketimbang suami. Dan istri-istri layak cemburu pada suami. Kenapa? Karena handphone lebih dicari oleh suami daripada istri. Ya, suami yang begitu dan istri yang begitu. Yang tidak, ya alhamdulillah. Ini mengerikan. Yang megang wirid itu harus kenceng, istiqomah betul. Ini waktunya saya wirid, maghrib sampai isya, tidak mau urusan dunia. Urusannya zikir, ngaji. Peraturan itu buat diri kita jangan dilanggar. Nah kalau memang istiqomah, kenceng, nah nanti ngaruh ke hatinya. Hatinya jadi bersih. Tapi kalau enggak sesuai peraturannya, enggak sesuai dengan petunjuknya ya pengaruhnya kecil. Contoh, mesti ada yang rodok ngeyel, masa sih Bib
saya masih belum percaya Habib. Tolong dibuktikan dengan teori yang masuk akal saya. Oke. Bu, biasa masak? Iya, biasa masak ya. Buat sayur asem, nih ibu saya ahli buat sayur asem. Belum ada sayur asem yang bisa mengalahkan sayur asem ibu saya udah keliling dunia. Serius ini, bukan sekedar muji, memang ya muji ya Mbok Dewi kok ya. Ibunya sendiri. Memang enak betul sayur asem buatan ibu saya tuh, enaknya pol, Masya Allah. Ya, saya belum ketemu yang bisa mengalahkan sayur asem buatan ibu saya. Tapi jangan kemudian terus ngomong, ya Bu Lulu, mbok saya dibuatkan, waduh. Namanya alganyangu gitu ya. Nah, sayur asem atau sop atau apapun, kan ada bumbunya itu ya. Saya mau nanya, itu asal cemplang-cemplung atau ada peraturannya? Airnya biar mendidih dulu, ya, kemudian nanti kalau dimasukkan tunggu dulu biar agak tanek, iya. Nah, setelah itu baru nanti mungkin sayurannya dimasukkan. Kalau asal cemplang-cemplung rasanya sama enggak? Enggak. Buat kopi, airnya yang mendidih. Setelah itu kopinya kamu siapkan, kamu cor air panas mendidih, jangan langsung diaduk. Tunggu dulu sebentar. Setelah itu nanti baru diaduk. Lah bedanya apa? Lah itu aturannya buat kopi begitu. Rasanya memang akan berbeda. Lah zikir sama wirid ini kalau kamu tidak beri waktu khusus dia juga sama. Terlalu perhatian sama kamu. Kamu enggak beri aku waktu khusus, maka aku juga tidak akan berikan pelayanan khusus kepadamu. Kata zikirnya begitu. Kata wiridnya begitu. Maka harus disiplin. Ya, makanya orang-orang dulu tuh kan jelas semua ya. Habis asar nggak ada di pasar. Habis asar nggak ada di pasar. Itu orang dulu. Habis asar adanya di pengajian. Orang dulu begitu. Habis maghrib sampai isya nggak ada televisi menyala. Maghrib sampai isya ya itu walaupun zaman sudah ada televisi pasti mati. Yang ada rotiban. Tadarus Al-Quran terus rotib. Orang dulu. Jadi orang dulu tuh disiplin betul dengan wiridnya. Maka hatinya pun bercahaya. Tubuhnya akan susah diajak maksiat. Oke, lanjut. Fa in lam takun mimman yastaghriq jami'a saat lailihi wa naharihi bi wadhaifil khairat faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi awqatin makhsusatin wa takdhiha mahma fatatka lita'ta dan nafsu al-muhafadata 'alaiha. Kata Habib Abdullah Haddad, jika memang kamu bukan orang yang seluruh waktunya pagi, siang, sore, malam habis untuk amal-amal soleh. Jujur saja kita ini kan ya salah campur soleh campur salah. Ya. Kemudian yang soleh kita juga bukan khairat semuanya. Ada yang mubah biasa saja, betul kan ya? Bukan zikir, wirid, ngaji gitu kan enggak kan? Mubah, ngobrol-ngobrol yang urusan pemandangannya bagus ya, kan mubah saja toh. Model-model begitu kalau enggak haram ya mubah. Tapi kalau orang-orang soleh kan enggak. Seluruh kalimatnya ibadah, duduknya ibadah, semuanya ibadah. Nah kalau kita enggak bisa begitu, kata Habib Abdullah dikasih resep, kalau enggak bisa seperti itu, maka hendaknya faj'al laka awradan. Kamu harus punya wirid. Yang kamu biasa mengamalkan wirid tersebut di waktu-waktu khusus, dan kalau memang ada satu kondisi yang menyebabkan kamu enggak bisa baca wirid itu, maka kamu segera ganti qadha, biar nafsumu terbiasa. Karena nafsu ini kalau dituruti, wassalamualaikum. Udah hari ini mundur enggak apa-apa ya. Akhirnya besok mundur lagi. Akhirnya hilang. Harus diajar nafsunya. Enggak, ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Ini waktunya ini. Harus ada waktu yang khusus. Wa mata ayisat minkan nafsu annaka la tasmah bitarki auradika hatta tatadarakha bil qadha mata fatat
badarta ila fi'liha fi oqotiha. Sehingga nafsu nanti akan putus asa.